Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Atalita Aini dengan NPM 221063111007. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas C dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Perbangsa Karawang. Di sini saya ingin membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu media pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya ingin memberitahu apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran itu merujuk pada segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis media seperti buku teks, papan tulis, grafik, diagram audio, video, perangkat lunak interaktif, dan banyak lainnya. Dan tujuan utama dari media pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa untuk memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih efektif. Dan di sini saya ingin mencontohkan dan mendemonstrasikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9, serta mempresentasikan hubungan antara kualitas kesabaran dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan menggunakan media audiovisual. Di mana media audiovisual ini mencakup berupa video atau film yang ada sumber audionya, yaitu sumber suaranya, dan ada juga sumber visualnya, yaitu gambarnya. Langsung saja kepada teman-teman dan Bapak bisa menyaksikan proses serta hasil media yang telah saya buatkan. Jadi kalau pertama-tama buka dulu aplikasi KineMaster, dan di sini saya cari latar belakangnya terlebih dahulu, lalu ditambahkan animasi yang animasi tersebut mulutnya bisa bergerak, dikunci chroma, jangan lupa untuk menghapus latar belakang tersebut. Setelah itu disesuaikan saja dan kasih teks yang apa-apa yang mau kita sampaikan di video tersebut. Setelah itu sesuaikan saja animasi serta latar belakangnya sebanyak berapa menit sampai sesuaikan saja. Lalu setelah itu tinggal ketik di bagian teks apa yang mau kita bahas. Ketiknya misalkan mencontohkan bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9. Lalu disesuaikan saja mau ditempatkan di mana, diganti fontnya serta diganti warnanya agar menyatu di latar tersebut. Misalkan warnanya warna hitam supaya bisa kelihatan di latar tersebut. Disesuaikan saja sesuka hati. Dan di sini ingin mencontohkan itu menggunakan suara, nanti di situ ada mikrofon, lalu kita mulai sesuai apa yang mau kita sampaikan. Kalau misalkan sudah selesai, tinggal pencet berhenti dan diedit lagi suaranya agar kebisingannya tidak terlalu bising.
Tata baterai penuh. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiril sabirin. Allazi kalian lebih lancar dan lebih cepat diterapkan. Dan ada tahap kedua di sini, menuliskan lagi, misalkan mempresentasikan hubungan antara kualitas kesabaran dengan ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, lalu disesuaikan kembali fontnya beserta warnanya agar bisa bersatu dengan warna latar dan font. Baik anak-anak, di sini Ibu ingin mencontohkan bacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiril sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Baik anak-anak, itu di situ Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Selanjutnya Ibu akan membacakan Quran surat Ibrahim ayat 9. Bismillahirrohmanirrohim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, Ibu juga sudah mencontohkan bacaan Quran surat Ibrahim ayat 9. Anak-anak, untuk menerapkan tata cara agar cepat hafal ayat Al-Quran, yang pertama itu kita harus membaca basmalah terlebih dahulu, lalu yang kedua kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu, lalu yang ketiga baca ayat tersebut sebanyak 7 kali, yang keempat ulang 1 kali tanpa melihat Al-Quran setelah membaca sebanyak 7 kali, yang kelima lakukan setiap ba'da sholat fardu. Mungkin dengan tata cara yang Ibu sudah kasih 5 ini bisa membantu kalian agar hafalan kalian lebih lancar dan lebih cepat diterapkan. Anak-anak, di poin ketiga ini Ibu akan mempresentasikan hubungan antara kualitas kesabaran dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kualitas kesabaran memiliki hubungan erat dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan bahwa Dia akan menguji hambanya dengan berbagai cobaan dan ujian dalam kehidupan. Ujian-ujian ini dapat termasuk dalam berbagai bentuk seperti kesulitan, kegagalan, kehilangan, atau tantangan lainnya. Kesabaran merupakan sikap mental dan emosional yang memungkinkan seseorang untuk tetap tenang, tabah, dan bertahan dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Dalam konteks ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran menjadi kunci penting dalam menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran bahwa kesabaran merupakan sifat yang diberikan dan dihargai. Ketika seseorang menghadapi ujian, kesabaran memainkan peran penting dalam mempertahankan iman, menjaga ketenangan batin, dan tetap berpegang pada kebenaran. Dengan kesabaran, seseorang dapat menghadapi ujian dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Melalui ujian-ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menguji kesabaran dan ketekunan hambanya dalam menjalani kehidupan ini. Dalam perjalanan hidup, kesabaran akan membantu seseorang melewati masa-masa sulit, mengatasi rasa frustasi, dan tetap berpegang pada harapan serta tujuan yang lebih tinggi. Dalam akhirnya, kualitas kesabaran akan membantu seseorang tumbuh dan berkembang secara spiritual. Ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sarana untuk mengasah kesabaran dan memperkuat ikatan antara hamba dan Sang Pencipta. Dengan memegang teguh kesabaran, seseorang dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam, serta mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekian yang bisa Ibu presentasikan mengenai hubungan antara kualitas kesabaran dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak yang sudah menyaksikan video saya, video dari proses serta hasil yang sudah saya buat menggunakan media audiovisual. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.